Jika kalian suka baca news atau kalian yang sering menggunakan sosial media yang tidak secara langsung melihat berita-berita tentang Pak Jokowi yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap perekonomian di tahun 2023 itu akan gelap. Pertanyaannya, apakah hal itu akan terjadi atau tidak? Mari kita bahas. Kembali lagi di channel aku Ainarin, and hello! Dari bulan September kemarin, lumayan banyak banget nih news dari Pak Jokowi yang selalu menghimbau kepada masyarakat terhadap perekonomian di tahun 2023 akan gelap. Tahun depan akan gelap. Tahun depan sekali lagi saya sampaikan, akan gelap. Yang mengartikan bahwa akan terjadi yang namanya resesi global. Dari pihak IMF pun juga memprediksi hal yang sama. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap. Mungkin aku sudah sedikit telat membahas hal ini dibandingkan dengan influencer lainnya karena ada beberapa alasan pribadi dan aku baru banget bisa take sekarang. Jujur, sebenarnya aku nggak mau ngebahas hal ini karena bagi aku dari influencer lainnya pun penjelasannya sudah cukup tentang hal ini, tapi ternyata masih ada beberapa yang nge-DM aku dan bahkan ngechat aku secara personal melalui WhatsApp menanyakan tentang resesi global di tahun 2023. And what I don't know, katanya. And finally, aku akan bahas hal ini menurut versi aku. Sebelum aku membahas penyebab mengapa di tahun 2023 akan mengalami yang namanya resesi global, maka aku akan membahas terlebih dahulu tentang siklus rotasi perekonomian yang dimulai dari early recovery, full recovery, early recession, dan juga full recession. Yang pertama ada early recovery, yang dimana tahap ini adalah suku bunganya lagi rendah dan juga GDP-nya mulai meningkat. Nah, hal ini ditandai dengan ciri-ciri seperti bisnis mulai meningkat, terus yang kedua perekonomian mulai lancar, serta pertumbuhan kredit yang mulai meningkat. Selanjutnya ada full recovery, yang dimana tahap ini pertumbuhan perekonomian itu sangat meningkat, ditandain dengan ciri-ciri dunia usaha mulai berekspansi, kepercayaan konsumen mulai meningkat, inflasi juga mulai meningkat karena dipacunya pertumbuhan, serta suku bunga juga mulai meningkat. Terus ada early recession, dan sekarang kita berada di tahap early recession. Tahap ini terdapat perlemahan ekonomi yang sudah kita rasakan saat ini. Ditandain dengan ciri-ciri yang dimana suku bunga mau nggak mau harus dinaikkan. Menurut website Trading Economics, bahwa BI Rate yang mulai mengalami kenaikan dari bulan Agustus 2022, padahal dalam kurang lebih 1 tahun ke belakang, BI Rate itu sudah menahan kenaikan suku bunga ini untuk tetap berada di 3,5%. Dan ciri-ciri yang kedua adalah yang dimana perusahaan mengalami kenaikan biaya produksi dan penjualannya juga menurun. Nah, jika kita melihat rotasi ini, maka siklus selanjutnya adalah tahap full recessions. Tapi cukup diingat bahwa kejadian sesungguhnya bukan berarti sesuai dengan rotasi ini. Hanya saja biasanya kebanyakan siklus ini selalu berulang-ulang. Pada tahap full recession ini ditandain dengan GDP yang merosot dan tingkat kepercayaan konsumen itu berada di titik terendah, yang dimana cirinya itu suku bunga diturunkan. Masih ingat dengan COVID-19 di akhir tahun 2019 memberikan dampak perekonomian merosot pada tahun 2020. Tapi pada saat itu masyarakat belum ada yang siap. Sehingga pada saat tahap full recession itu masyarakat tidak ada yang siap menghadapinya. Menurut website Trading Economics, BI Rate selama 5 tahun ke belakang terlihat bahwa adanya penurunan suku bunga pada tahun 2020.
yang mengartikan bahwa di tahun tersebut perekonomian berada pada tahap full recession. Kembali lagi ke pertanyaan, apakah di tahun 2023 perekonomian benar-benar mengalami yang namanya resesi global? Pak Jokowi menghimbau kepada masyarakat itu sebenarnya bukan untuk menimbulkan perasaan fear atau menakut-nakuti masyarakat. Sebenarnya niatnya baik untuk membuat masyarakat itu aware dan bisa prepare untuk menghadapi di tahun 2023. Apakah di 2023 itu akan mengalami yang namanya resesi global ataupun tidak? Setidaknya masyarakat sudah siap dari sekarang. Penyebab yang pertama karena adanya kenaikan laju inflasi dunia. Berawal dari laporan prospek ekonomi global pada awal Juni lalu, Bank Dunia menyatakan risiko stagflasi yang meningkat di tengah perlambatan ekonomi. Jadi stagflasi itu adalah inflasi dan kontraksinya itu terjadi secara bersamaan. Yang dimana inflasinya meningkat tapi aktivitas ekonominya itu secara agregat menurun. Penyebab yang kedua adanya kenaikan suku bunga dari bank sentral. Terus penyebab yang ketiga adanya perlambatan ekonomi karena COVID-19 yang sampai sekarang ini nggak selesai-selesai. Terus penyebab yang keempat atau yang terakhir itu adanya kenaikan harga pangan karena dampak dari perang Rusia-Ukraina. Nah, penyebab-penyebab itulah yang akan memberikan dampak di tahun 2023 mengalami yang namanya resesi global. Tapi, kalau misalkan kita bercermin dari sejarah masa lampau, case-case-nya contohnya seperti 98, krisis moneter, terus 2008 itu hipotek subprime, terus 2013 melemahnya nilai tukar rupiah, terus 2018 itu adanya perang dunia US dan juga Chinese, dan yang terakhir itu adalah COVID-19 di tahun 2020. Kita semua bisa melewatinya. Ya walaupun terakhir itu agak sedikit ekstrim ya, waktu COVID-19 belum ada persiapan sama sekali. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi atau tidaknya nanti di 2023 resesi global, kita setidaknya sudah prepare atau mempersiapkannya dari sekarang. Dan semisal nih tidak terjadi resesi global tahun 2023, it's okay. Berarti kita bersyukur dong bahwa perekonomian di Indonesia baik-baik aja di saat situasi dunia sedang kacau balau. Tapi kalau misalkan terjadi beneran resesi global di tahun 2023, kita sudah siap untuk menghadapinya. Sekarang aku akan bahas solusinya. Solusinya aku bagi menjadi dua. Yang pertama adalah what if this happen. Jadi kalau misalkan nih kita sudah melewati yang namanya siklus full recession ini menjadi siklus early recovery. Nah, ini adalah momen yang tepat untuk kalian yang memiliki banyak cash. Kenapa? Pasti ada aja orang yang belum siap atau belum matang untuk mempersiapkan yang namanya momen di tahun 2023 nanti. Jadi orang-orang itulah yang akan menjual aset mereka dengan harga terdiskon. Nah, bagi kalian yang sudah siap dan memiliki banyak cash, kalian bisa nih untuk membeli aset tersebut secara diskon. Itu adalah kesempatan momen bagi kalian yang memiliki banyak cash. Jadi, kalau misalkan siklus full recession ini beralih menjadi early recovery dan kalian juga sudah membeli aset-aset terdiskon tadi, maka aset terdiskon tadi akan memiliki yang namanya nilai aset yang meningkat secara drastis. Tapi perlu di-note, pilihlah instrumen investasi yang berpeluang pada momen itu. Contohnya seperti saham dan juga kripto. Bukankah saham dan kripto itu adalah memiliki profil risiko yang high risk? Aku katakan iya, benar, high risk. Tapi kalau misalkan kalian masuk ke saham ataupun kripto dengan momen yang tepat dimasuki pasar itu, maka kalian bisa mendapatkan return yang lumayan fantastis di market tersebut. Dan aku note lagi, pelajari terlebih dahulu instrumen yang akan kalian investasikan. Jadi jangan sembarangan berinvestasi karena ini adalah saran, jadi kalian langsung aja membeli, no. Tapi kalian tetap harus mempelajarinya terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Yang kedua, what we do now. Kita udah tahu nih apa yang akan kita lakukan nanti, tapi apa sih yang akan kita lakukan sekarang? Ada 3 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah pertahanan dan protection. Yang dimana kalian itu prepare
cash in the asset liquid plus low risk. Jadi kalau bisa cash kalian itu berada di aset yang liquid, tapi profil risikonya itu adalah low risk. Jadi sewaktu kalau misalkan kalian ingin mencairkan uangnya itu sangat gampang dan mudah. Kalian harus bisa pinter-pinter mengelola yang namanya utang. Jadi kalau misalkan kalian memiliki utang nih, kalau bisa utangnya itu dilunasin. Atau pindahkan utang kalian yang bunganya besar ke bunganya yang lebih rendah. Kayak gitu. Terus apalagi? Protection yourself. Nah, protection yourself ini ada dua, yaitu tentang dana darurat dan juga asuransi. Nah, dana darurat ini penting kalian miliki. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu kalian, ya kita nggak tahu ya akan datang, entah itu kehilangan pekerjaan atau apapun itu, atau misalkan kebutuhan kalian membludak lebih tinggi, kalian memiliki yang namanya dana darurat, maka hal itu akan ke cover. Terus asuransi ini penting. Aku pun juga memiliki yang namanya asuransi. Nah, asuransi ini kalau misalkan kita tidak tahu dia akan datang sakit ringan ataupun parah, tapi setidaknya biaya-biaya rumah sakit itu akan di cover yang namanya asuransi. Jadi kita tidak perlu memikirkan yang namanya biaya-biaya yang akan kita keluarkan saat kita sakit. Penting banget memiliki yang namanya protection yourself. Yang terakhir adalah kalian harus bisa memanage yang namanya cash flow. Jadi yang maksud aku di sini adalah kalian harus bisa mengutamakan what you need and not your wants. Jadi utamakan dulu keperluan kalian, setelah itu yang apa yang kalian inginkan. Tapi kalau bisa sih yang kalian inginkan nanti dulu, ditunda dulu, bersabar, menunggu kondisi perekonomian udah stabil, ya oke lah kalau misalkan kalian ingin mewujudkan atau merealisasikan keinginan kalian. Tapi setidaknya utamakan dulu apa yang kalian perlukan, kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua, saving lebih dari 60% dari pemasukan kalian. Loh, banyak banget. Iya, berarti kita harus berhemat dong. Ya, aku nggak bilang ya kita harus berhemat, tapi gimana caranya kita bisa saving lebih dari 60% dari pemasukan kalian. Tapi aku di sini ngasih note, tidak perlu harus berhemat ya. Kita tetap aja menjalani kehidupan seperti biasa sesuai kebutuhan kita. Nah, terus bagaimana? Yaitu yang ketiga, yang dimana kalian harus meningkatkan yang namanya pendapatan kalian. Nah, ini penting banget ya. Agar kita bisa saving uang lebih dari 60% dari pemasukan, maka dari itu kita harus meningkatkan yang namanya income kita. Bagaimana caranya kita untuk meningkatkan income kita? Banyak. Kalian bisa belajar dari Google, dari YouTube, atau dari buku-buku yang lainnya. Yang gimana caranya sih make money gitu ya, make money for online kayak gitu ya. Contoh, kalau misalkan kalian memiliki pekerjaan ya, kalian bisa tuh untuk meningkatkan pemasukan kalian dari job site kalian kayak gitu ya, side job kalian kayak gitu maksudnya. Jadi kerjaan sampingan kalian apa contohnya? Tapi kalau bisa kerjaan sampingan kalian itu adalah pekerjaan di bidang jasa. Kenapa sih harus di bidang jasa? Karena kalau misalkan di bidang jasa ini tidak memerlukan yang namanya modal, hanya memerlukan yang namanya skill kalian. Tapi perlu diingat lagi, ini adalah pilihlah bidang jasa yang sesuai dengan skill kalian, apa kelebihan kalian, kayak gitu. Kenapa aku tidak menyarankan ke bidang yang lainnya yang misalkan contohnya berbisnis yang ada produknya. Nah, kalau misalkan ada produknya, otomatis kalian harus memerlukan yang namanya modal gede dan risikonya juga besar kalau misalkan produk kita tidak laku dan hasilnya akan memberikan dampak stok yang tidak akan terpakai, kayak gitu. Jadi kalau bisa gunakanlah skill kalian untuk memanfaatkan gimana caranya skill kalian itu bisa dibayar, kayak gitu. Nah, itu adalah untuk mendapatkan pemasukan yang lebih lagi, kayak gitu ya. Jadi itu adalah untuk meningkatkan income kalian. Nah, itu adalah 3 hal. Yang pertama tadi ya, pertahanan protection. Terus yang kedua adalah saving lebih dari 60% dari pemasukan kalian. Dan yang ketiga adalah tingkatkan income kalian. Kesimpulannya, perekonomian dunia saat ini emang mengkhawatirkan, walaupun kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Baik atau buruknya yang terjadi, alangkah lebih baiknya kita prepare hal itu dari sekarang, agar mental untuk menghadapi tahun depan itu sudah siap. Seperti pembahasan video aku pertama kali, jadilah orang yang memiliki mindset orang kaya. Are you ready? Let's do it! Sekian video dari aku. See you in the next video. Bye!